Oke, balik lagi bareng gue Andrew di channel MMTV. Oke, jadi pada video kali ini gue pengen kasih penyebab-penyebab tentang imigrasi ya, tentang imigrasi. Jadi 3 video ke depan, video ini dan 2 video ke depan, gue pengen sedikit membahas masalah imigrasi US, mas imigrasi di Bandara Amerika setelah kalian tiba di Amerika. Jadi konteksnya ini setelah kalian udah punya visa dan kalian udah terbang dari Indonesia ke Amerika dan kalian udah tiba di bandara mau masuk ke imigrasi. Jadi gue pengen kasih tahu ada 7 sebab kalian bisa masuk ke ruang isolasi di imigrasi Amerika ya. Jadi pada saat kalian turun pesawat ke Amerika, jadi kalian akan melewati imigrasi ya. Jadi ada dua hasil. Yang pertama, kalian lancar, nggak ada masalah, bisa keluar bandara dengan cepat dan lancar. Atau kedua, kalian bisa dibawa ke ruang isolasi karena ada beberapa hal. Jadi kalau kalian dibawa ke ruang isolasi itu kalian akan ditanya-tanya segala macam, diperiksa semuanya, dokumen, handphone segala, dan hasilnya bisa tetap lewat, bisa nggak ada masalah atau bisa dipulangkan. Jadi ini berdasarkan pengalaman gue. Jadi gue udah ke Amerika sempat berapa kali dan gue udah sekitar 2 kali lah, dua kali masuk ruang isolasi di bandara Amerika ya. Jadi tapi gue selalu lolos sih, selalu pulang dan nggak ada masalah, dan karena memang gue nggak berniat mau stay di sana pada saat itu. Oke, jadi gue pengen kasih tahu apa aja sih 7 hal yang bisa membuat kalian dibawa atau ditahan atau diperiksa interogasi di ruang isolasi ini. Dan jangan salah paham dulu, jadi kalau kalian yang masuk ke ruang isolasi ini, jadi belum tentu kalian akan dipulangkan. Jadi bisa aja kalian lewat juga selama dokumen kalian benar. Cuma ada beberapa dokumen yang mau diperiksa aja sih. Nah, apa sih penyebabnya 7 hal yang bisa membuat kalian dibawa ke ruang isolasi? Yaitu yang pertama adalah kalau kalian bilang mau ke kota kecil gitu, kayak Arkansas atau ke Indianapolis atau ke Kansas City atau kemana gitu, yang tempat-tempat nggak lazim dan bukan tempat objek wisata gitu. Jadi kalau kalian misalnya tujuan terakhir kalian mau ke kota kecil pun, kalian tetap turun di bandara besar kayak di New York, di Los Angeles, di San Francisco atau di Chicago. Nah, dari bandara besar itu baru kalian naik domestik ke kota yang kecil gitu. Jadi kalau kalian bilang, ngapain kamu ke sini, mau kemana kamu? Saya mau ke Indianapolis. Ya, kamu udah pasti akan dibawa ke ruang isolasi dan diperiksa dokumennya, karena Indianapolis atau kota-kota kecil itu bukan daerah wisata yang tujuannya nggak lazim gitu loh. Jadi kalian pasti diperiksa. Oke, jadi itu yang pertama. Oke, yang kedua, penyebab kalian bisa dimasukin ruang isolasi adalah kalau kalian datang dengan jumlah grup dengan orang yang banyak ya. Mungkin bisa ya 10 orang lebih ya. Jadi kan pada saat kalian masuk imigrasi itu, jadi kalian boleh sekaligus melewati petugasnya dengan bergrup gitu. Jadi rame-rame boleh. Biasanya sih kalau keluarga kan ya 4-5 orang mungkin mau jalan, mau masuk imigrasi, bisa 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 barengan gitu. Jadi masuk loketnya barengan untuk diperiksa ya. Nah, kalau kalian yang bukan keluarga, bukan juga tour, jadi kalau kalian berteman cuman teman, hubungannya cuman teman, dan kalian lebih dari 10 orang, kalian bisa kena curiga dan dibawa ke ruang isolasi gitu. Jadi kalian akan dikira ini rombongan apa nih, banyak banget orangnya. Nah, jadi petugasnya bisa curiga. Jadi saran gue, kalau kalian yang pergi dalam jumlah grup yang banyak, ya kalian bagi aja, bagi berapa orang gitu. Jadi jangan 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 masuk satu grup, satu loket barengan gitu. Jadi mungkin bagi 4 grup atau bagi 3 grup. Jadi nggak memancing kecurigaan lah gitu. Oke, jadi itu yang nomor 2. Oke, penyebab nomor 3 ini adalah penyebab yang sangat sering terjadi ya. Jadi kalau kalian ke Amerika dan kalian ditanya dalam bahasa Inggris, kalian tidak bisa atau tidak bisa mengerti, nggak bisa jawab dengan bahasa Inggris. Istinya kalian nggak bisa ngomong bahasa Inggris lah.
Jadi kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, yang benar-benar buta ditanya ini, jawabnya ini nggak nyambung gitu, kalian bisa juga diperiksa dibawa ke ruang isolasi ya. Jadi aneh aja. Jadi kalian mau jalan-jalan ke Amerika, apalagi yang sendiri ya, apalagi yang sendiri atau per grup, tapi juga nggak ada yang bisa bahasa Inggris, juga curiga aja. Jadi petugasnya, kok dia orang mau ke Amerika mau jalan-jalan kok nggak bisa bahasa Inggris gitu, pasti kalian akan diperiksa di ruang isolasi dan ditahan, diinterogasi lah. Jadi gitu yang ketiga. Oke, yang keempat selanjutnya ini juga standar sih ya. Jadi kalian yang nggak bawa dokumen lengkap, jadi kalian bisa bisa dimasukin, diinterogasi di ruang isolasi. Dokumen lengkap itu apa sih sebenarnya? Dokumen lengkap itu simpel aja sih. Jadi kalian yang mau ke Amerika, kalian harus punya tiket pulang. Udah pasti itu rahasia umum lah. Tiket pulang itu udah harus, semua negara juga kayaknya harus begitu deh. Jadi kalau kalian nggak bawa tiket pulang ya pasti kalian diinterogasi, diperiksa tiket pulang. Lalu ada hotel, biasanya hotel atau tempat menginap sih. Tempat menginap sih nggak harus selalu hotel sih, bisa losmen, bisa hostel, motel, guest house, apartemen, pokoknya ada tempat tinggal yang jelas gitu. Jadi ada tanggal tibanya, tanggal tiba, ada tanggal pulang, sampai berapa malam, terus ada alamatnya, nama hotel, dan ada nama kalian sih. Tempat tinggal sih gitu doang sih, nggak ada yang terlalu gimana gimana banget sih. Dan mungkin itinerary juga mungkin kadang suka random ditanya ya. Jadi kalian mau kemana-mana aja, dan kalian harus catat atau print di kertas. Jadi itu juga ditanya. Itu aja sih dokumen sih, itu aja sih, simple, standar sih. Nggak ada yang terlalu dokumen harus gimana-gimana banget sih. Oke, oke, next selanjutnya penyebab nomor berapa tuh tadi? Nomor 5 ya. Jadi nomor 5 ini kalau kalian bilang punya teman di Amerika. Jadi kalian pasti kan ditanya tuh di loket itu, kamu punya teman nggak di sini? Dan kamu bilang punya teman, saya mau ketemu dia. Itu sih ada kemungkinan bisa untuk diperiksa lagi di ruang isolasi ya, atau di ruang interogasi diperiksa. Jadi nanti di ruang isolasi atau interogasi itu kalian akan ditanya tentang teman kamu. Jadi teman ini siapa namanya, tinggal di mana, nomor teleponnya berapa, kenal di mana, dan yang paling penting statusnya ini apa teman kalian, udah legal atau masih ilegal. Dan kalau dan kemungkinan besar kalau teman kalian ini masih ilegal dan kalian bilang mau ketemu teman kalian, berarti kalian akan dicurigai, kalian juga akan mengikuti jejak teman kalian ini menjadi ilegal ya. Jadi biasanya sih case begini sih bisa dipulangin sih. Jadi bisa dipulangin dan ya visa kalian akan dicoret ya. Oke, nah bagaimana kalau punya teman yang udah legal atau udah jadi warga negara sana, ya harusnya sih nggak masalah. Jadi udah lancar-lancar aja sih harusnya sih. Oke, jadi penyebab yang nomor 5. Nomor 5 adalah punya teman di Amerika atau di USA. Oke, next penyebab nomor 6 ini nggak jauh-jauh sih, masih ada hubungannya dari nomor 5 tadi. Jadi kalau kalian bagi kalian yang tidak booking hotel atau tidak pesen hotel menginap di Amerika, dan kalian bilang mau tinggal di rumah teman kalian atau tinggal di rumah siapa gitu, yang pokoknya yang nggak lazim lah, yang mencurigakan. Jadi bukan tinggal di tempat penginapan yang resmi. Nah, ini kalian juga bisa dibawa ke ruang isolasi untuk diperiksa ya. Jadi nanti kalian akan dicek kamu tinggal di mana. Ini tempat tinggal, ini tempat tinggal siapa, lalu kamu kenal dari mana orang itu. Pokoknya seputar tempat tinggal yang kamu bilang itu. Jadi sebenarnya kalian yang mau aman, yang mau cepet, kalian harus ada tempat tinggal berupa hotel atau apalah, pokoknya harus tempat untuk menginap umum gitu. Jadi yang aman sih begitu ya. Jadi kalau kalian bilang mau tinggal di rumah siapa atau teman atau kenalan, pasti nanti ada kemungkinan untuk dibawa ke ruang isolasi, ke ruang interogasi. Kemungkinan ya, tapi nggak selalu sih, nggak selalu. Kalau lagi sial aja sih. Oke, yang terakhir penyebab nomor 7 ini sih udah
Ini sih logika aja ya. Jadi semua orang juga harus tahu ya, kalau kalau kalian ke travel, ke jalan-jalan ke luar negeri, kalian harus bawa uang yang cukup, uang atau kartu kredit ya. Biasanya sih yang dilihat sih uang cash ya, uang cash berapa dilihat. Kalau kalian nggak bisa nunjukin uang cash yang kalian bawa, atau misalnya ditanya kamu bawa uang cash berapa, saya cuman bawa $100 atau $200, yang kan nggak akan cukup gitu, nggak akan cukup. Kalian juga bisa dimasukin ke ruang interogasi atau ruang isolasi. Atau berlaku juga bagi kalian yang ditanya kamu bawa uang cash berapa, kamu bilang saya bawa uang cash $4.000, $3.000, $5.000, dan lagi sialnya kalian disuruh show, disuruh tunjukin uang cash itu ternyata nggak ada segitu. Jadi kalian berbohong. Jadi ini juga bisa dimasukin ke ruang isolasi atau interogasi ya. Jadi, nah tapi kalau yang di show uang ini, disuruh tunjukin uang ini jarang sih, jarang sekali sih, jarang banget. Yang dari Tour yang udah ke sono juga kayaknya sih nggak pernah ada deh yang disuruh tunjukin uangnya deh. Jadi bener-bener apes lah, lagi apes aja. Nah tapi kalian harus bawa uang yang cukup gitu. Kalau kalian nggak bawa uang yang cukup, atau mungkin bilang bawa uang $3.000, totalnya nggak bawa uang segitu atau kurang, ya mungkin kalian bisa dipulangin juga. Oke, jadi kalian harus bawa uang yang cukup gitu untuk ke Amerika. Karena logika aja, jalan-jalan ke Amerika kan mahal. Gak mungkin kalian cuma bawa 100 atau $200 untuk perjalanan kalian ke Amerika. Oke, jadi gitu aja deh. 7 penyebab kalian bisa dimasukin ke ruang isolasi. Dan kalau kalian udah dimasukin ke ruang isolasi, pilihannya cuma dua sih. 50% kalian bisa lewat, 50% lagi kalian pulang, gitu aja sih. Oke, gitu aja jadi videonya. Semoga bermanfaat buat yang menonton video ini, biar nggak ada kesalahan pada saat kalian sampai di US bandara sana. Oke, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share video ini. Semoga bisa membantu yang mau ke sana. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.